Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam channel YouTube saya ada yang bertanya kepada saya, Dr. Rizky, bagaimana cara kita mengenali diri sendiri? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Dengan banyaknya hal dan kejadian yang telah kita alami hingga detik ini, gak otomatis membuat kita tahu dengan bagaimana diri kita sebenarnya. Dan apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Cepatnya dunia dan adanya sosial media kadang membuat kita jadi lebih sering melihat keluar dan lupa bahwa diri kita juga butuh untuk dilihat, dipahami, dan diselami. Lo boleh jadi udah ikut ratusan seminar motivasi, konsul dengan motivator-motivator ternama, tapi ketika lo melakukan itu semua tanpa mengenal diri lo yang sebenarnya, maka semua itu bakal useless. Ibarat nimba air nih, tapi ember yang lo pakai buat nampung air itu bocor. Atau ibarat lo membangun sebuah apartemen dengan fondasi yang lapuk, yang sewaktu-waktu bisa roboh lagi. Emang sepenting itu ya mengenal diri? Oke, sebelum gue lanjut, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Kenapa sih penting mengenal diri? Proses mengenal diri adalah hal paling basic yang harus terus lo lakukan dalam hidup. Kenapa bisa gitu? Karena dengan mengenal diri lo sendiri, maka lo akan tahu bahwa lo ini orang yang seperti apa, kepribadian lo itu gimana, apa hal yang lo suka dan gak lo suka. Lo juga bakal lebih tahu kekuatan diri yang bisa lo gunakan saat menghadapi masalah atau ketika lo lagi rentan. Dan pada akhirnya lo akan lebih mudah menerima diri lo. Selain itu, mengenal diri juga akan membuat lo gak mudah iri dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Karena semata-mata lo tahu bahwa setiap orang punya karakteristik yang beda-beda. Lo akan paham betul bagaimana karakteristik diri lo paham bahwa kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih keren itu ternyata nggak cocok dengan value yang lo anut, dan lo akan ngerti bahwa ibarat bintang-bintang di langit, setiap orang bersinar dengan caranya sendiri, dan pada akhirnya lo akan lebih mudah merasa bahagia, puas, dan bersyukur dengan kehidupan yang lo jalani saat ini. Nah, apa yang terjadi ketika lo nggak mengenal diri lo sendiri? Yang terjadi adalah lo akan lebih rentan ketika dihadapkan dengan masalah. Hati lo lebih bergejolak, dan emosi lo jadi nggak stabil. Kok bisa? Contoh umumnya tuh gini, misalnya teman-teman segeng lo udah pada punya pasangan dan lo belum. Lo jadi merasa ini adalah suatu kompetisi. Lo juga ingin dapat pasangan seperti teman-teman lo. Kemudian datang nih satu orang yang menawarkan diri untuk jadi pasangan lo. Kemudian lo terima. Di awal mungkin lo ngerasa puas, tapi setelah dijalani lo malah jadi sering bete karena lo ngerasa terikat dan gak bebas. Padahal kalau aja lo coba untuk mengenal diri lo saat itu, mungkin lo gak butuh pasangan yang kayak gitu. Atau mungkin saat ini fokus lo tuh bukan di pasangan, lo mau ngejar karir lo mau lanjutin pendidikan lo, dan lain sebagainya. Nah, hal kayak gini, kesalahan-kesalahan kayak gini bisa kita hindari kalau kita lebih kenal sama diri kita sendiri. Nah, jadi apa sih yang harus dilakuin? Ini nih yang sering jadi jebakan Batman di zaman sekarang. Kayak kita tuh terperangkap dengan ambisi-ambisi pribadi atau ambisi-ambisi yang kita ciptakan karena lingkungan sosial kita yang membuat kita tuh seakan-akan kita harus terus jalan. Kita tuh nggak boleh pelan, kita tuh harus cepat dan lain sebagainya. Padahal, that's okay loh kalau lo mau berhenti sejenak dan coba diam dan lakukan perjalanan ke dalam diri lo. Mungkin lo akan mulai dari hal-hal kecil, seperti hobi gue adalah berenang, makanan kesukaan gue adalah cumi, minuman kesukaan gue adalah kopi. Kemudian lo terus menyelam lebih jauh dan ada hal-hal yang lebih esensial untuk lo kenali dari diri lo sendiri. Misalkan tujuan hidup lo apa, atau mungkin hal yang paling membuat lo bahagia. Satu poin penting dalam melakukan perjalanan diri adalah lo harus jujur dan lo harus terima. Terima bahwa bisa jadi ada satu sisi dari diri lo yang lo nggak suka banget dan ingin lo ubah, tapi belum kesampaian hingga saat ini. Dan terima juga kalau lo punya sisi positif yang mungkin selama ini orang udah sering bilang ke lo, tapi lo selalu nganggapnya enggak gitu. Jadi apapun yang lo temukan dalam proses ini, terima dulu. Terima kalau itu adalah bagian dari diri lo. Jadi kita harus mulai dari mana sih? Dari sekian banyak hal yang harus lo kenali dari diri lo sendiri, apa sih hal yang paling esensial untuk lo kenali? Pertama, personality atau kepribadian lo. Lo itu orangnya gimana sih? Terutama saat lo lagi sendiri, di saat lo lagi sama keluarga, di saat lo sama teman-teman, dan di saat lo berada di kerumunan orang asing. Bisa jadi lo orangnya pendiam kalau lagi di rumah, tapi heboh banget kalau lagi sama teman-teman. Kalau lo merasa kesulitan dalam mengetahui kepribadian lo juga bisa nih ikut mentoring sama 1%, biar kita bisa lebih mengenal diri dan mengetahui kepribadian kita tuh sebenarnya seperti apa sih. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan lo? Kalau lo perhatiin, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyain saat lo lagi ngelamar kerja, atau mau ikut komunitas, organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui kelebihan lo, maka lo bakal paham lo itu ahlinya di mana sih. Lo juga bisa mengembangkan diri lebih jauh dan kemudian akan membuat reputasi lo lebih bagus. Dan bisa bermanfaat juga nih buat orang-orang di sekitar lo. Dan juga dengan mengetahui apa kekurangan lo, maka lo bakal tahu apa persisnya yang harus dibenahi dari diri lo. Sesulit apa sih untuk membenahinya dan bagaimana cara untuk melakukannya. Sehingga ketika orang
orang lain menjudge lo buruk, lo nggak bakal denial, nggak berdebat, nggak marah, karena lo memang tahu dan mengakui kalau lo orangnya memang seperti itu. Dan lo lagi berprogres nih untuk bisa meningkatkan diri lo. Yang ketiga, value utama yang lo anut. Apa aja nilai dan prinsip yang lo anut? Karena prinsip dan value inilah yang paling berdampak dalam proses lo mengambil keputusan, dalam menyelesaikan konflik, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi jangan berusaha terlalu keras untuk nemuin satu hal penting di hidup lo, karena mungkin lo punyanya banyak. Yang harus lo lakukan adalah lo list dulu nih semua value-value itu, dan mungkin habis itu lo bisa cari nih yang paling deket sama hati lo yang mana sih. Yang keempat, tubuh lo. Seberapa kuat sih fisik lo? Apa hal yang gampang bikin lo lelah atau jatuh sakit? Karena seberapapun ambisiusnya lo dalam mencapai cita, lo harus tetap adil nih sama badan lo sendiri. Karena dia dong yang berjuang selama ini. Lo harus penuhi haknya untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan memenuhi apa yang lo bebankan ke dia. Setidaknya hari ini dia masih bernafas, masih berdetak, masih memberi lo kesempatan untuk hidup setidaknya 1 hari lagi. Yang kelima, tujuan hidup, cita-cita, dan skala prioritas lo. Di dunia yang sementara ini, apa sih hal yang benar-benar pengen lo capai? Dalam arti kata, bisa membuat hidup lo bermakna. Nah, dengan mengetahui apa tujuan hidup lo kemudian bakal otomatis tahu mana hal yang masuk dalam list prioritas lo dan mana yang enggak. Tapi perlu diingat, untuk mencapai itu semua, tentunya lo butuh perencanaan dan butuh konsistensi. Jadi, lo harus juga nih mengenal diri lo. Lo tipikal orang yang seperti apa dalam melakukan pekerjaan, sehingga lo bisa sampai ke tujuan hidup lo tersebut. Sebenarnya masih banyak hal lagi yang perlu lo pahami dari diri lo. Mungkin tentang perasaan lo, apa yang bikin lo sedih, apa yang bikin lo marah, apa yang bikin lo bahagia, dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin akan panjang lagi tuh bahasannya. Layaknya pernikahan yang sering disebut-sebut sebagai proses mengenal pasangan seumur hidup, begitupun juga dengan mengenal diri lo sendiri. Ini bakal jadi proses yang sangat panjang banget. Jadi jangan pernah mikir kayak, oke, gue orangnya gini, dan lo akan selalu kayak gitu. Karena pengalaman lo akan terus bertambah, dunia akan terus berkembang, dan itu akan menentukan lo menjadi orang seperti apa dan yang membentuk lo menjadi pribadi yang seperti apa. Jadi, proses mengenal diri ini harus lo lakukan secara kontinu. Sesederhana menyediakan 5-15 menit setiap harinya untuk melihat ke dalam diri lo. Semoga dengan lo mengenal diri sendiri bisa membuat lo setidaknya 1% lebih mudah dalam menjalani hidup ke depannya. Dan kalau lo kebingungan dengan semua proses mengenal diri ini, lo juga bisa ikut mentoring dengan 1% untuk menemukan sebenarnya lo diri yang seperti apa sih. Gue Putri, jangan lupa bahagia. Tadi sudah kita sajikan teman-teman beberapa video bagaimana cara kita mengenali diri tentunya ya. Kita bisa harus fokus pada diri kita sendiri, kita harus melihat kepribadian kita seperti apa. Nah, kalau kita sudah memahami kepribadian kita, karakter kita bisa mengaplikasikannya untuk kita bisa mengenal diri sendiri dan kita mampu untuk menjalani kehidupan kita. Yang selama ini terkadang kita hanya melihat dari orang lain saja, bukan melihat dari diri kita sendiri. Nah tentunya kalau kita sudah mengenali kepribadian kita juga perlu tahu bagaimana pola kehidupan kita selama ini. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita menghadapi sebuah masalah. Nah ini yang menjadi hal yang paling penting untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri. Teman-teman, kalau kita melihat orang lain, terkadang kita kurang pede atau kurang semangat untuk menjalani kehidupan. Kita nggak mampu, kita merasa minder, kita merasa malu. Ya, ini yang harus kita hadapi ke depan. Jadi kalau kita sudah mengenali kepribadian kita, diri kita, kalau ibaratnya ini. Jadi kalau saya nih, secara pribadi, saya selalu melihat cermin setiap hari. Dan saya berbicara di depan cermin, menganggap yang di cermin yang saya lihat itu adalah diri saya. Dan saya lagi berbicara dengan orang yang menurut saya itu mampu untuk membagikan semangat belajar, semangat bekerja, semangat belajar, semuanya bisa. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi, kita berharap teman-teman semua yang selalu menyaksikan video saya tetap semangat untuk menjalani kehidupan, jangan pernah menyerah. Ya, kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita sudah tahu arah kehidupan kita sudah tahu bagaimana cara kita untuk berkarya, berinovasi, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi ke depan. Terima kasih yang udah selalu setia menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan, tetap jadi orang optimis, nggak boleh jadi orang yang pesimis. Buat kalian yang ingin bertanya kembali, silakan nanti kita akan jawab pada video selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum.